Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah evaluasi kinerja. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharap Anda untuk mengklik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah evaluasi kinerja, kuliah ke-8 evaluasi kinerja konvensional. Evaluasi kinerja konvensional. Evaluasi kinerja konvensional dapat dilakukan baik untuk evaluasi kinerja orientasi masa lalu maupun orientasi masa depan, tergantung pada model yang digunakan. Evaluasi kinerja konvensional adalah evaluasi kinerja terhadap karyawan di mana aspek yang dinilai sudah ditetapkan lebih dahulu, tanpa membedakan antara satu jenis pekerjaan atau jabatan dengan pekerjaan atau jabatan yang lainnya. Dengan demikian, mungkin saja terjadi di antara aspek-aspek tersebut ada yang sebenarnya tidak perlu dinilai untuk suatu pekerjaan atau jabatan, tetapi penting dinilai pada pekerjaan atau jabatan yang lain. Penetapan standar pekerjaan. Sebelum dilakukan pelaksanaan evaluasi, harus ditetapkan dahulu standar pekerjaan berupa skala perilaku atau kinerja dari setiap aspek yang akan dinilai. Dari yang dikategorikan dengan kinerja sangat baik sebagai nilai tertinggi, misalnya nilai skor 5 atau 80 sampai dengan 100, sampai nilai yang sangat buruk dengan skor atau nilai 1 atau kurang dari 30. Penggunaan standar pekerjaan berskala 5 adalah standar pekerjaan yang umum dan banyak dilakukan. Standar pekerjaan berskala 5, kategori kinerja sangat baik untuk satu atau tiap aspek sama dengan 5 atau antara 80 sampai dengan 100 atau sama dengan A. Kategori kinerja baik untuk setiap aspek sama dengan 4 atau antara 60 sampai dengan 79 sama dengan B. Kategori kinerja sedang atau cukup untuk satu atau tiap aspek sama dengan 3 atau antara 40 sampai dengan 59 sama dengan C. Kategori kinerja buruk untuk satu atau tiap aspek sama dengan 2 atau antara 20 sampai dengan 39 atau sama juga dengan D. Kriteria kinerja sangat buruk untuk satu atau tiap aspek sama dengan 1 atau kurang dari 20 atau sama dengan E. Standar pekerjaan bukan berskala 5. Skala atau kategori kinerja tersebut sifatnya tidak mengikat, karena mungkin saja ada yang menyenangi penggunaan skala 3 dengan menetapkan kategori kinerja yang baik di skor 3 sama dengan A, kategori sedang di skor 2 sama dengan B,
dan buruk diskor 1 sama dengan C. Dan tidak mustahil ada yang menyukai skala 4 atau 6 atau 7, dengan catatan bahwa semakin panjang range skala yang digunakan akan semakin sulit membuat standar pekerjaannya karena semakin kecil perbedaan perumusannya. Standar pekerjaan dengan kategori lainnya. Demikian pula penggunaan angka sebagai peringkat skala tidak bersifat kaku, dalam arti dapat saja digunakan range 1 sampai dengan 5 atau 9 sampai dengan 19 atau 10 sampai dengan 100. Misalnya untuk membuat perbedaan perilaku atau kinerja kepemimpinan dapat dinilai dengan kategori A atau A min atau B plus atau B atau B min, kemudian C plus atau C atau C min, selanjutnya kategori D plus atau D atau D min, dan kategori E plus atau E atau E min. Pelaksanaan evaluasi kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan dapat dilakukan dengan mempergunakan interview atau kuesioner atau angket atau observasi mengenai semua dan atau satu persatu aspek yang dinilai yang harus dilakukan secara objektif dan jujur. Apabila evaluasi kinerja dilakukan dengan interview, berarti instrumen atau pertanyaan dan alternatif jawabannya yang sudah disiapkan secara tertulis tidak diserahkan pada karyawan yang akan dinilai. Pelatihan untuk interview, cara bertanya, dan kalimat yang dipergunakan dalam bertanya sangat tergantung pada pelaksana penilaian. Agar interview berlangsung relatif seragam, sangat perlu dilakukan coaching atau pelatihan agar tidak terdapat perbedaan yang ekstrim dalam kalimat pertanyaan, cara bertanya, cara bersikap selama melaksanakan interview, atau dalam merespon jawaban dan memberikan interpretasi atas jawaban yang dievaluasi. Pendekatan metode interview. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja dengan metode interview, ada 3 pendekatan interview yang dapat dipergunakan, terdiri dari 1. Pendekatan tell and sell, kedua pendekatan tell and listen, dan yang ketiga adalah pendekatan problem solving. Pendekatan tell and sell. Pendekatan tell and sell, tawarkan dan jual, adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti kegiatan menawarkan dan menjual untuk memperoleh jawaban sesuai aspek yang ditanyakan. Respon atau jawaban tersebut harus dikategorikan dan diberi nilai atau skor. Dalam dialog interview dimungkinkan untuk menjual atau menyampaikan saran-saran agar melakukan perbaikan apabila ditemukan pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik. Pendekatan tell and listen. Pendekatan tell and listen, katakan dan dengar, adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara jelas dan mendengarkan jawaban sebagai respon secara cermat dan teliti. Penilai harus bersedia untuk lebih banyak mendengar jawaban karyawan yang dinilai dengan tidak mendominasi pembicaraan
agar diperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari karyawan yang dinilai mengenai pelaksanaan pekerjaannya. Pendekatan problem solving atau pemecahan masalah adalah menyampaikan pertanyaan dan atau masalah dalam bekerja yang dapat memancing karyawan yang dinilai untuk mengetengahkan masalah dan cara menyelesaikannya untuk semua atau setiap aspek yang dinilai. Dari dialog interview ini dapat diidentifikasi kemampuan karyawan dalam memecahkan masalah dalam melaksanakan pekerjaannya, juga cara menyelesaikannya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Evaluasi kinerja dengan observasi. Pelaksanaan evaluasi kinerja dapat pula dilaksanakan dengan observasi atau pengamatan, baik langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan evaluasi kinerja dengan observasi dapat dibedakan: satu, observasi langsung dengan penilai sebagai pengamat luar. Yang kedua, observasi partisipan dengan penilai ikut serta melaksanakan pekerjaan yang dinilai. Observasi. Observasi langsung dengan penilai sebagai pengamat luar. Observasi ini, penilai langsung mengamati karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Karyawan yang sedang dinilai diberitahu atau mengetahui bahwa ia sedang diamati, sedang dinilai pelaksanaan pekerjaannya. Semua gejala yang tampak selama pengamatan harus dicatat, ditafsirkan, dan diberi nilai atau skor sesuai kategori di dalam skala yang sudah ditetapkan. Observasi partisipan dengan penilai ikut serta melaksanakan pekerjaan yang dinilai. Observasi ini dilakukan oleh si penilai dengan ia ikut serta dalam kegiatan karyawan yang dinilai. Karyawan yang dinilai tidak diberitahu atau tidak mengetahui bahwa ia sedang diamati atau dinilai. Observasi ini tidak mudah dilakukan karena kehadiran orang baru akan menjadi pertanyaan bagi karyawan yang sedang diamati atau dinilai. Pelaksanaan evaluasi kinerja dengan kuesioner. Evaluasi kinerja konvensional mungkin pula dilakukan dengan kuesioner, yaitu memberi pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban atau tanpa alternatif jawaban kepada karyawan yang akan dinilai. Teknik ini cenderung bersifat evaluasi diri karena karyawan menginterpretasi sendiri pelaksanaan pekerjaannya di masa lalu, baik dengan memilih alternatif jawaban yang sudah disediakan maupun dengan menulis sendiri jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Ini salah satu instrumen berupa form evaluasi kinerja konvensional. Kita sebut evaluasi kinerja konvensional 1. Baris paling atas adalah judul evaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya nama perusahaan, alamat perusahaan, tanggal evaluasi, dan ditulis juga tanggal evaluasi sebelumnya kalau ada. Berikutnya ditulis nama karyawan, dijelaskan jenis kelaminnya, dan nomor induk karyawannya atau NIK. Dituliskan unit kerjanya, misalnya unit kerja pembiayaan,
dari departemen atau divisi keuangan misalnya. Pekerjaan atau jabatannya misalnya kasir. Periode evaluasi kapan, bulan Januari sampai dengan bulan Desember misalnya. Dijelaskan nama dan jabatan penilai. Selanjutnya adalah form isian dari setiap aspek yang dinilai. Setelah itu dijumlahkan nilainya atau skornya, dan selanjutnya total nilai skornya. Ini adalah lanjutan form evaluasi kinerja konvensional yang diakhiri dengan tanda tangan dari karyawan yang dinilai, penilai, disertakan tanda tangan atasan yang dinilai. Contoh kedua evaluasi kinerja konvensional yang kita sebut evaluasi kinerja konvensional 2. Contoh kedua evaluasi kinerja konvensional yang dilaksanakan dengan cara pemberian bobot terhadap aspek-aspek masing-masing sesuai dengan peranannya dalam pelaksanaan pekerjaan atau jabatan dari karyawan yang dinilai. Ini contoh evaluasi kinerja konvensional yang kedua, dan kita namakan evaluasi kinerja konvensional 2, yaitu form yang aspek-aspeknya kita beri bobot. Untuk selanjutnya nilai dikalikan dengan bobot menjadi nilai akhir. Biasanya bobot itu dalam prosentase. Formnya sebagai berikut: baris paling atas nama perusahaan, selanjutnya formulir penilaian karyawan, dilanjutkan tahun pelaksanaan. Selanjutnya setelah identitas karyawan, yang dinilai adalah form isian dari setiap aspek yang dinilai, dan aspeknya diberikan bobot sehingga setelah dilakukan penilaian, nilainya dikalikan dengan bobot menjadi nilai akhir. Setelah dilakukan penjumlahan, ditandatangani oleh penilai, diketahui oleh manajer yang dinilai, dan selanjutnya oleh manajer SDM. Pembobotan. Evaluasi kinerja konvensional dengan pembobotan ini harus diikuti dengan menyediakan daftar nilai bobot untuk setiap dan semua aspek yang dinilai dalam lembar yang terpisah dengan formulir penilaian seperti tersebut di atas. Pembobotan disesuaikan dengan jenjang jabatan karyawan yang akan dinilai, baik berdasarkan pada peringkat maupun peran pekerjaan atau jabatan yang dinilai bagi perusahaan. Nilai pembobotan. Nilai pembobotan tidak diperlihatkan pada karyawan yang dinilai dan hanya diketahui oleh penilai. Nilai bobot itu mungkin saja tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Bukan saja karena perbedaan jenis bisnisnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajer puncak dan atau manajer SDM sebagai penanggung jawab evaluasi kinerja. Berikut ini diketengahkan salah satu contoh formulir nilai pembobotan. Ini adalah daftar bobot penilaian untuk manajer, supervisor, staf, dan pegawai non-staf. Seluruh total bobotnya adalah 100%, dan nilai bobotnya bergantung kepada masing-masing jabatannya. Misalnya aspek kemampuan merencanakan pekerjaan. Manajer nilai bobotnya 10%,
Supervisor bobotnya untuk aspek kemampuan merencanakan pekerjaan hanya 7%. Dan staf juga non-staf tidak ada bobot untuk kemampuan merencanakan akan pekerjaan. Jadi untuk staf dan non-staf tidak ada penilaian untuk aspek ini. Demikianlah kuliah kita, kuliah evaluasi kinerja untuk pertemuan ke-8. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, komen, dan share. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.